Hadirin, untuk menggali potensi yang ada pada manusia harus dengan pandangan basirah, pandangan hati. Dan ini kerja siapa? Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ana wa man amana bi. Jadi kerja saya dan kerja setiap orang yang beriman kepada saya. Wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin. Maha suci Allah dan bukanlah termasuk saya orang yang musyrik. Jadi hadirin, keuntungan yang pertama daripada ini kerja, kalau betul-betul setiap individu dari umat membuat ini kerja, dia baru bisa mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan. Wa ma anna minal musyrikin. Jadi orang hanya diakui keimanannya oleh Allah, dibersihkan dirinya daripada kemusyrikan kalau dia sudah berdakwah. Kalau dia belajar dan belajar ilmu tauhid di mana saja belajar, bahkan walaupun dia belajar daripada Jibril alaihissalam, tapi kalau dia berdakwah belum diakui bahwasanya telah hilang kemusyrikan dalam diri dia. Jangan berkoar, akidah saya sudah baik, sudah benar, hanya dengan belajar, tapi tidak berdakwah. Jangankan kita, seorang nabi saja hadir, Nabi Musa alaihissalam, diajarin tauhid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajar siapa? Allah. Yang belajar siapa? Nabi. Di mana belajarnya? Bil wadil muqaddas Tuwa. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Engkau sekarang dia berada di madrasah yang suci. Fakhla'an alaik innaka bil wadil muqaddas Tuwa. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Kau sekarang berada di tempat yang suci, yang kemudian jadi madrasahnya madrasah yang bersih betul-betul, enggak ada kotoran najis di sana. Gurunya Allah yang mengajar, yang belajar Nabi. Pelajarannya apa? Fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diajarkan kepada kamu. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang disembah dengan sembah kecuali aku. Pelajarnya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah tauhid. Yang mengajar Allah, yang belajar Nabi, pelajarnya tauhid, pelajaran yang paling tinggi dan tempat yang suci. Fastami' lima yuha. Innani anallah la ilaha illa ana. Tapi apakah dengan belajar bisa mendeklarasikan dirinya saya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan, baik syirik jali ataupun syirik khafi? Maka ada ujian daripada Allah, gambaran pada umat semuanya. Wahai umat, wahai manusia, jangan kau berkoar, jangan kau berlagak, hanya duduk di madrasah di depan seorang kiai, belajar ilmu tauhid, sudah mengaku dirinya sebagai hebat, bebas dari kemusyrikan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang tangan kanan kamu itu? Ujian daripada Allah. Apakah tauhid sudah tertanam atau belum? Lantas sang murid menjawab, iya asaya, ini tongkat saya. Akrab dengan tongkat, mengetahui manfaat tongkat yang dia miliki. Maka tanpa segan beliau bukan mengatakan hiya asa, dia tongkat, bukan asoya, tongkat saya. Atawakkau alaiha, saya gunakan untuk melangkah. Wa husyu bi ala ghanami, saya gunakan untuk memukul daun-daunan sehingga jatuh dan dimakan oleh kambing-kambing saya. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan banyak manfaat lain lagi ya Allah. Lupa tauhid yang baru diajarkan. Banyak manfaat tongkat saya ya Allah, padahal baru diajarkan fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana la nafi'a illa ana. Wahai Musa, tiada yang memberikan manfaat kecuali aku. Kenapa masih kau katakan waliya fiha ma'aribu ukhra? Masih banyak manfaat lagi di tongkat saya. Ujian yang kedua, alqiha ya Musa, lemparkan di tongkat yang kau cintai tadi. Merasakan kau milik saya tongkat, saya lemparkan kecintaan kau pada itu tongkat. Fa idza hiya hahidun tas'a, itu tongkat berubah jadi ular yang bergerak dengan cepat. Apa yang terjadi? Nabi Musa lari, walla mudbiran wa lam yu'aqib, lari dan tidak menengok lagi ke belakang. Hai Musa, kenapa lari? La darra illa ana. Wahai Musa, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali aku. Kenapa lari dari ular? Mana kau punya tauhid? Wahai santri-santri, wahai pelajar yang belajar di Mesir, yang belajar di Madinah, yang belajar di pondok pesantren, di mana kau punya tauhid? Kenapa lari? Lari dari ular. La darra illa ana. La ilaha illallah. La darra illallah. Tauhid belum tertanam kalau hanya tinggal di madrasah, belum bergerak. Khudha wa la takhaf. Wahai Musa, ambil, transfer tauhid yang ada di hati kamu dalam perbuatan. Tauhid bukan sekedar dalam hati atau diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Buktikan kau punya iman, pegang itu ular, la takhaf, jangan takut, diambil dan betul menjadi tongkat kembali. Sekarang Allah ingin mengajarkan pada ini umat bagaimana supaya iman betul-betul menjadi iman yang bebas daripada kemusyrikan. Maka Allah beritahukan caranya. Wahai Musa, letakkan kau punya iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergi sekarang kepada Fir'aun supaya matang tauhid yang kau pelajari, iman yang kau pelajari. Letakkan itu iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kepada Fir'aun. Dan orang yang tagha keras kepala. Tahu Musa alaihissalam siapa itu Fir'aun? 70.000 bayi tanpa dosa telah dicincang, dan beliau sedang dikejar oleh Fir'aun, tapi malah disuruh pergi ke sana. Mendoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashruk bi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Berangkat, dibawa itu iman dalam medan dakwah. Ternyata betul sampainya di sana, Fir'aun ketakutan. Berhadapan Fir'aun yang dicari oleh Musa, ketakutan dia. Akhirnya mengarahkan anak muridnya saja, anak buahnya saja. 80.000 tukang sihir lebih kurang dihadapkan, masing-masing bawa tali dan tongkat, melemparkan jadi ular semua. Sekarang seorang dai menghadapi 160.000 ular. Tapi aneh, dulu ketika imannya belum diletakkan dalam medan dakwah, lari dari satu ular. Sekarang enggak lari dari 160.000 ular. Tapi karena hari pertama berdakwah, perasaan takut masih ada. Maka Allah katakan, fawjasa fi nafsihi khifatan, masih ada rasa takut sedikit di hati Nabi Musa.
Baru pertama berdakwah begitu. Bahkan sebelum menghadapi ular tadi ketika akan berangkat, sebelum mendoa, terpikir juga bagaimana anak saya, bagaimana istri saya yang sedang sakit di bawah gunung sana. Sebagaimana pertanyaan seorang dai, bagaimana makan apa kita kalau berangkat sekolah. Maka dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan dalam wa min dabbati, Allah katakan juz ke-12 kan sebelum apa? Juz ke-12. Maka Allah katakan wahai Musa, pukul batu yang di depan kau. Dipukul batu belah, tapi ada batu lagi. Pukul lagi itu batu, belah lagi, ada batu lagi dalamnya. Pukul lagi itu batu. Batu yang ketiga dipukul lagi, ternyata keluar seekor binatang kecil. Di mulutnya ada makanan. Kau dari mana Allah bisa menembuskan makanan kepada seekor binatang kecil? Dalam 3 lapisan itu batu. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Ar-Raziq wallah, Al-Khaliq wallah, Al-Malik wallah, Ar-Raziq wallah. Tidak susah bagi Allah. Tidak ada satu orang dokter pun yang ahli bisa menembuskan makanan, menginfuskan makanan ke dalam 3 lapisan batu. Ada di sini dokter yang bisa menembuskan jarumnya ke dalam 3 lapisan batu tadi tanpa merusak itu bentuk batu. Yang kuasa siapa? Allah. Jangan khawatir wahai Musa, jangankan istri kamu di luar batu, binatang dalam 3 lapisan batu saja aku mampu untuk memberikan makanan kepada dia. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Maka Nabi Musa tawajuh mendengarkan ucapan daripada itu binatang kecil. Subhana man yaron, Maha suci Allah yang melihat aku senantiasa. Wa yasma'u kalami, mendengarkan setiap ucapanku. Wa ya'rifu makani, mengetahui di mana tempat aku. Wa yazkuruni wa la yansani, dan selalu mengingat aku, tidak pernah melupakan aku. Binatang dalam 3 lapisan batu, Allah tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki pada dia. Itu binatang. Bagaimana engkau wahai Musa? Bagaimana istri kamu? Istri seorang dai. Apa Allah akan membiarkan? Hadirin kemusyrikan mulai menghilang. Menghadapi 160.000 ular, sekarang enggak lari, masih ada rasa takut. Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut. Engkau yang akan menang atas mereka semua. Selama engkau konsisten dalam dakwah tadi. Dakwahkan terus kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa hadirin yang makna Allah? Puncak daripada ujian dan lulus beliau sampai S3. Di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Membawa umatnya, Nabi Musa AS menyeberang lautan. Bani Israel yang meletakkan imannya dalam ibadah. 40 tahun mendirikan sholat di bawah bimbingan seorang Nabi. Yang membimbingnya siapa? Berzikir, sholat di bawah bimbingan seorang mursyid. Siapa mursyidnya? Mursyid tasawufnya siapa? Nabi Musa. Enggak tanggung-tanggung, bukan seorang wali, bukan seorang kiai, tapi seorang nabi. Apakah ada seorang kiai atau seorang wali yang mampu melebihi kehebatan daripada seorang nabi? Tidak ada. Di bawah bimbingan seorang mursyid beribadah 40 tahun, suluk selama 40 tahun. Berapa tahun suluknya? 40 tahun. Baru 15 hari suluk sudah mengaku imannya hebat. 40 tahun berada mengaji suluk di bawah pimpinan seorang mursyid. Tapi ketika melihat di depan lautan, di belakang tentara, ketakutan. Inna namudrakun. Wahai Musa, kita sekarang terkejar. Lu apa hasil ibadah kamu 40 tahun? Masih takut dengan makhluk? Al-Quran berbicara hadirin, kenyataan. Bagaimanapun hebatnya orang mentauhidkan hatinya kepada Allah, tapi kalau belum meletakkan dirinya dalam suasana dakwah, akan terkesan dengan keadaan. Barangkali sekarang dia pakai sorban, dia pakai jenggot. Tapi kalau sudah banyak tuduhan-tuduhan daripada mereka-mereka yang pakai sorban ini teroris, yang pakai jenggot teroris, itu jenggot akan dia cukur, sorban akan dilepas. Barangkali hari ini isinya pakai purga, tapi kalau tidak letakkan lagi dalam medan dakwah, itu purga nanti lama-kelamaan akan terlepas. Seorang anak kecil hidup dalam suasana dakwah bersama ayah dan ibunya, talim ada di rumah, di sekolah di Perancis sana. Kata gurunya, lepas kau punya jilbab, tidak bisa. Lepas tidak bisa. Lantas gurunya merayu, wahai anak, apa? Bagaimana caranya aku bisa melepas kau punya jilbab? Itu anak kecil mengatakan, guru ambil sebuah pedang, tebas saya punya leher. Baru guru akan bisa melepaskan jilbab saya. Kekuatan apa ini? Rumahnya dibentuk oleh suasana dakwah. Maka itu anak berani mengatakan, ambil kau punya pedang, tebas kau saya punya leher. Itu yang bisa melepaskan jilbab dia daripada lehernya. Tapi hanya dibentuk dalam suasana ibadah saja hadir. Apalagi hanya 1 bulan dalam pesantren Ramadan saja. Anak-anak dibina, tapi tidak dibiasakan dalam suasana dakwah. Ayahnya enggak pernah kurus, ibunya juga enggak pernah dibawa keluar masturah. Jangan harapkan anaknya berani berbicara demikian. Hanya anak seorang dai yang berani mengatakan demikian. Silakan ambil pedang, tebas saya punya leher. Hadirin yang dimakan oleh Allah, jangan puas kita dengan zikir yang kita amalkan, tapi belum kita letakkan dalam medan dakwah. Maka yang menjadikan zikir orang beriman, zikir orang berwibawa, sudah diletakkan dalam dakwah. Bahkan nilainya akan digandakan menjadi 700.000 kali di sisi Allah. Innal mudraku, wahai Musa, kita terkejar. Tapi seorang dai yang telah terlatih mengucapkan kebesaran Allah, menafikan kekuatan makhluk, maka dia katakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, bersamaku adalah Rabb. Sekarang puncak daripada imannya dari Musa. Kalau dari awal tadi sebelum berdakwah dia mengatakan ya asaya, ini ada tongkat saya, manfaatnya sekian-sekian. Bahkan kelihatan lagi manfaat daripada itu tongkat. Ketika dilemparkan mampu menelan 160.000 ular. Tetapi ketika sampai di sana, beliau mampu untuk melupakan, menafikan daripada kekuatan yang beliau miliki, tongkat wasiatnya, tongkat wasiat. Beliau tidak lagi mengatakan jangan takut, inna ma'aya asaya. Begitu bersamaku tongkatku, tidak. Tapi tongkat yang begitu bermanfaat mampu dilupakan. Inna ma'aya rabbi sayahdi. Jangan khawatir, bersama Robku. Sudah beliau lupakan tongkatnya tersebut. Itulah seorang dai mampu untuk melupakan daripada apa yang dia miliki.